Deng. Bener, oi. Bab 545 4 Penjaga keluarga Zhou di dalam Hotel Fengyu Renjian. Akasaka, yang tingginya sekitar 1,6 meter, berkumis dan berpotongan cepak pendek, menutup telepon dengan senyuman tipis di matanya. Pemilik pintu, pada saat kritis ketika dia bersaing untuk menjadi ketua grup Sanleng, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zhou Fenghua, menanyakan apakah dia bersedia menerima posisi Aso sebagai anggota masyarakat Tianmen. Saat itu, dia tidak tahu apa-apa tentang Tianmen Hui. Namun untuk memastikan bahwa dia dapat mengambil alih jabatan ketua dengan aman, dia langsung menyetujuinya. Dia tidak tahu bagaimana Zhou Fenghua melakukannya, tetapi semua pesaingnya menyerah, dan pada akhirnya dia berhasil menjadi ketua. Ia tidak menyangka saat pertama kali mengikuti konferensi video, ia akan diserahi tugas penting oleh Zhou Fenghua dan diberi hak pakai dan kendali sebesar 500 miliar. Ketika dia datang ke sini, dia secara alami menghormati dan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Zhou Fenghua. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan Zhou Fenghua melalui sanjungan dan perlahan-lahan memahami siapa wanita ini. Dia tidak ingin dikendalikan. Sekarang, melihat Zhou Fenghua sangat menghargainya, saya merasa bahagia. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Ansi Rika, masuk. Pintu suite segera terbuka. Ansi Rika berpakaian rapi dan memancarkan aura dewasa seorang wanita, namun ada ekspresi mematikan di wajahnya. Meski dia bersembunyi, dia tetap terlihat sangat tajam. Setelah Aso meninggal, Akasaka menjadi ketua dan dia tinggal bersamanya. Akasaka sangat mengagumi kesetiaan Anzai Rika saat itu. Banyak sekali orang yang bersaing memperebutkan posisi ketua, namun tidak ada yang peduli dengan kematian Aso. Anzai Rika membawa Abu Aso kembali ke negeri yang kesetiaan ini patut mendapat pengakuan. Tentu saja dia juga memiliki keinginan untuk memiliki Anzai Rika. Meski belum berhasil, Akasaka sudah merencanakannya. Akasaka-kun, Ansi Rika menatap mata Akasaka yang berapi-api dan tidak menghindarinya, tapi berkata dengan sangat serius dan penuh hormat. Akasaka menarik pandangan penuh nafsunya dan berkata, "Rika Anzai, segera pergi dan selidiki situasi grup Jianghua." Ya, setelah Ansi Rika selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Akasaka tertegun, "Ansi Rika, tidakkah kamu ingin bertanya mengapa kamu menyelidikinya?" Anzai Rika berkata tanpa ekspresi, "Kabupaten Akasaka akan memberitahuku jika dia merasa dia bisa. Jika dia merasa tidak bisa, dia tidak akan memberitahuku." Akasaka mengangguk, sangat puas dengan sikap Anzai Rika. "Kami akan mengakuisisi Jianghua Group. Sebelum akuisisi, saya ingin mengetahui situasinya." Ansi Rika mengangguk, berbalik dan pergi. Akasaka melihat ke arah pintu. Dia dengan jelas mengingat satu-satunya permintaan Anzai Rika ketika dia tunduk padanya. Bunuh Ji Fei. Dia sekarang ingin tahu siapa Ji Fei ini. Mengapa ini begitu kuat? Bisakah seseorang sekuat Aso gagal lagi dan lagi? "Oda Miki, silakan masuk." Pintu terbuka dengan cepat. Oda Miki mengenakan satu set pakaian hitam. Mata merahnya sedikit menunduk, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Akasaka. Mata Akasaka hanya menatap ke arah tubuhnya. Ia merasa Oda Miki hanyalah balok es dan tidak memiliki perasaan. "Apakah kamu mengenal seorang pria bernama Ji Fei ketika kamu berada di kota Ninghai?" Oda Miki tercengang. Tahukah dia tentang perselingkuhannya dengan Ji Fei? Niat membunuh segera muncul di wajahnya. "Kami mengikuti pengaturan Aso dan gagal membunuhnya. Setelah kematian Aso, saya ingin membalaskan dendamnya, tetapi gagal beberapa kali tanpa hasil."
Akasaka mengira niat membunuh Oda Miki adalah untuk membenci Ji-Fei, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang ini sangat kuat. Dia licik dan lawan yang sangat tangguh. Oda Miki menghela nafas lega dan sengaja mendewakan Ji-Fei, berharap Akasaka tidak mempermalukan Ji-Fei sehingga Ji-Fei memiliki lebih sedikit musuh. Namun, dia tidak tahu bahwa semakin dia mengatakan ini, akan semakin menarik bagi Akasaka. Dia tidak tahan orang lain lebih kuat darinya. Ketika dia mendengar bahwa Ji-Fei kuat, dia merasa seperti ditertawakan karena lemah. Saya meminta Anzai Rika untuk menyelidiki grup Jianghua dan bersiap untuk mengakuisisi grup Jianghua. Anda pergi ke kota Ninghai untuk mencari tahu keberadaan Ji-Fei. Saya ingin mencari peluang dan pergi ke sana bersama untuk menghadapinya. Akasaka mengatakan ini, dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Hati Oda Miki menegang, namun dia tetap mengangguk dengan ekspresi yang sangat tenang. Aku akan segera pergi. Oke, aku menunggu kabarmu. Setelah Akasaka selesai berbicara, dia melihat dokumen itu. Oda Miki segera keluar. Dia langsung menghubungi Chen Ya dan menanyakan lokasi Ji-Fei. Ji-Fei memintanya untuk melindungi Chen Ya terakhir kali, dan keduanya memiliki informasi kontak. Setelah mengetahui dari Chen Ya bahwa Ji-Fei berada di perusahaan keamanan Wansheng di kota Ningjiang, dia merasa sedikit cemas dan bergegas ke perusahaan keamanan Wansheng. Ketika Zhou Tianfang kembali ke villa, kemarahan di tubuhnya terus meningkat, dan seluruh villa keluarga Zhou sepertinya telah disiram minyak. Banyak orang telah mengetahui berita bahwa Yu Wenmao dihapuskan dan dibawa pergi. Berpikir bahwa Wang Jie, Geng Chao, dan lainnya telah dinonaktifkan keterampilan seni bela diri mereka oleh Ji-Fei sebelumnya, mereka sangat marah hingga ingin mengawal. Setelah Zhou Tian duduk di kamar beberapa saat, dia melihat ke pintu dan berkata, panggil 4 penjaga untuk masuk. Ya, sebuah suara datang dari luar pintu mengatakan ya. Tiba-tiba ada langkah kaki yang menghilang. Suara Zhou Tianfang sangat keras, sehingga semua orang di villa keluarga Zhou mendengarnya. Terletak di 4 sudut villa Zhou, 4 orang langsung membuka mata dan melihat ke arah rumah Zhou Tianfang. Kemudian, ke-4 orang itu perlahan berdiri dari 4 penjuru. Selamat datang 4 penjaga hebat, suara hormat datang dari 4 penjuru secara bersamaan. Suara mendesing, ke-4 orang itu seperti 4 lampu putih, terbang menuju pintu Zhou Tianfang di bawah sinar matahari. 4 penjaga besar keluarga Zhou, Yin Ming, Sang Zuang, Fan Hou, dan Xin Feng, adalah 4 murid Zhou Tianfang yang paling bangga. Masing-masing telah berlatih seni bela diri selama tidak kurang dari 40 tahun. Begitu ke-4 orang itu mendarat di halaman, para pengawal di seluruh halaman membeku, dan beberapa bahkan bergoyang, dengan kegugupan di wajah mereka. Dibandingkan dengan tekanan yang dibawa oleh King Chang saja hari itu, 4 orang lebih kuat. Halo, Tuan, 4 orang berkata bersamaan. Kalian semua tahu tentang kedatangan Ji-Fei kemarin kan? Tahu, mereka sedang pergi berlibur kemarin dan mendengarnya ketika mereka kembali hari ini. Sekarang Ji-Fei telah membahayakan martabat keluarga Zhou kita. Tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Tahu, pergi. Zhou Tianfang hanyalah 2 kata. Ke-4 sosok itu telah menghilang. Zhou Tianfang melihat ke pintu dan berkata, beritahu Paman Bin, pengurus rumah tangga, untuk segera mengambil kembali perusahaan keamanan Wansheng dan grup Jianghua. Ya, sekali lagi seseorang keluar untuk mengaturnya. Klik, tangan Zhou Tianfang telah menghancurkan cangkir teh di depannya. Ji-Fei, aku sangat senang kamu memenangkan 1 ronde. Tapi aku bahkan lebih bertekad untuk membunuhmu. Berpikir bahwa Ji-Fei telah membuatnya kehilangan kekasihnya, martabatnya, dan segalanya hari ini,
Zhou Tianfang merasakan niat membunuh yang begitu kuat yang sudah lama tidak dia rasakan dan menjadi benar-benar gila. Dia ingin memberitahu Ji Fei konsekuensi menyinggung perasaannya. Saat ini, Ji Fei dan Tang Xinhao baru saja keluar dari Biro Industri dan Komersial. Bab 546 Ji Fei menyakiti Miki Oda. Tuan Ji, tolong izinkan saya tinggal di kota Ningjiang dan bekerja bersama Anda untuk menangani binatang tua Zhou Tianfang itu. Tang Xinhao memandang Ji Fei dan berkata dengan tulus. Setelah keluar dari ruang konferensi pers, dia menawarkan untuk mengalihkan kepemilikan perusahaan keamanan Wanseng dan grup Jianghua kepada Ji Fei. Ternyata grup Jianghua milik Yi Qiuwan dan perusahaan keamanan Wanseng milik Tang Haiyang, namun keduanya meninggal. Sebagai seorang suami dan ayah, Tang Xinhao kebetulan dapat mewarisi peran tersebut, sehingga ia menjadi badan hukum secara alami. Dia ingin memberikan kedua perusahaan ini kepada Ji Fei secara gratis. Ji Fei tidak setuju, dan kepemilikannya dialihkan ke nama Li Ruoxi. Namun, Ji Fei memberinya kartu bank berisi 5 miliar dan memintanya pergi dengan membawa uang itu. Tang Xinhao tidak mau menyerah dan masih berusaha membuat Ji Fei setuju untuk tinggal dan berurusan dengan Zhou Tianfang. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk bahu Tang Xinhao. Aku tahu pikiran dan niatmu, tapi jangan terlalu memikirkannya. Cari saja tempat untuk menjalani kehidupan yang stabil. Peng Lan sudah mengandung anakmu. Tuan Ji, pergilah, hidup ini singkat, kamu telah kehilangan waktu bertahun-tahun, jangan terus-menerus melewatkannya. Air mata mengalir di mata Tang Xinhao. Dia memandang Ji Fei dengan ekspresi serius dan mengacungkan jempol. Tuan Ji, kamu adalah pria sejati. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan membawanya ke dalam mobil dan kembali ke perusahaan keamanan Wanseng. Kemudian Peng Lan membawa mereka ke bandara. Saat mobil mereka masuk dan keluar, Miki Oda kebetulan melihat mereka dan langsung mengikuti mereka. Ji Fei benar-benar lega setelah berhasil menerbangkan kedua orang itu ke dalam pesawat terbang ke luar negeri. Melihat bayangan pesawat yang perlahan menyusut, Ji Fei juga sangat emosional. Dia mengalami konflik yang begitu sengit dengan Tang Haiyang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dan Tang Xinhao enggan untuk pergi. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Tang Haiyang adalah putra Zhou Tianfang. Tang Xinhao berharap menggunakan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam Yi Qiuwan dan dirinya sendiri, dan ada emosi di matanya. Apa yang kamu lihat? Dia bukan wanitamu, suara dingin Oda Miki tiba-tiba terdengar. Ji Fei terkejut, lalu menatap Oda Miki dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kenapa kamu kembali lagi? Oda Miki sangat senang saat melihat ekspresi terkejut Ji Fei. Namun, dia kembali setelah mendengar pertanyaannya. Dia tampak bosan dengan dirinya sendiri, dan merasa tidak bahagia lagi. Dia mengerutkan bibir dan berkata, aku tidak membunuhmu, mengapa kamu tidak kembali? Suasana hati Ji Fei yang awalnya baik tiba-tiba berubah menjadi buruk. Sakit saraf, dia melirik Oda Miki dan langsung berjalan menuju mobil. Melihat Ji Fei mengabaikannya, Oda Miki tiba-tiba menjadi marah. Belati di tangannya menusuk Ji Fei. Ji Fei telah mempercepat langkahnya dan pergi. Oda Miki menghentakkan kakinya dengan marah. Sialan kamu, aku akan membunuhmu. Dia berkata dan bergegas. Ji Fei pergi tidak terburu-buru, tapi Miki Oda tidak bisa mengejarnya. Ji Fei datang ke mobil, membuka pintu dan hendak masuk. Melihat dirinya tidak bisa mengejar, Oda Miki menjadi cemas dan buru-buru mempercepat langkahnya. Ji Fei tiba-tiba berbalik, dan Miki Oda sudah berada di depan Ji Fei. Karena dia bergegas ke arahnya dengan belati di tangannya dan hendak menikam Ji Fei, dia sangat ketakutan sehingga dia segera mengambilnya kembali.
Hal ini menyebabkan pusat gravitasi tubuhnya menjadi tidak stabil dan dia menerkam ke arah Ji-Fei. Ji-Fei tidak melarikan diri. Oda Miki langsung mencium wajah Ji-Fei. Dahi, wajah Oda Miki memerah karena malu, dan seluruh tubuhnya terasa ingin merangkak ke celah tanah. Apakah kamu ingin membunuhku dengan ciuman? Apakah kamu ingin aku mati di bawah bunga peoni dan menjadi hantu? Ji-Fei tertawa dan menggoda. Anda? Oda Miki segera berdiri tegak, wajahnya yang cantik penuh air mata. Ji-Fei sudah masuk ke dalam mobil. Oda Miki menyelipkan tubuhnya, melewati sela-sela kakinya, dan duduk di kursi penumpang. Ji-Fei mengabaikannya dan menyalakan mobil. Keduanya terdiam selama 5 menit. Miki Oda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia menatap Ji-Fei dan memutar matanya. Tidakkah kamu ingin bertanya mengapa aku kembali? Kamu ingin mengatakannya atau tidak? Ji-Fei berkata dengan tenang. Oda Miki merasa paru-parunya akan meledak karena amarah, dan dia menatap tajam ke arah Ji-Fei. Kami di sini untuk membunuhmu. Aku tahu. Setiap kali kamu melihatku, kamu berteriak bunuh, bunuh, bunuh. Haha, setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Puff, Oda Miki tiba-tiba tersenyum, dan Dan Feng mengedipkan mata pada Ji-Fei. Ini yang disebut cinta sampai mati. Ji-Fei memandang Miki Oda dan hampir tertawa. Aku tidak menyangka dia akan mengatakannya dengan begitu berani. Namun Oda Miki sengaja memasang wajah ke arahnya, terlihat sangat marah. Apakah Akasaka, ketua Sunleng Group, ada di sini? Ji-Fei bertanya langsung. Bagaimana kamu tahu Akasaka adalah ketuanya? Oda Miki merasa sangat bodoh setelah bertanya. Apakah kamu tahu dia akan datang? Aku belum memperhatikan hal ini. Aku tidak terlalu tertarik dengan karakter kecil seperti dia, kata Ji-Fei dengan ekspresi jijik di wajahnya. Peran kecil? Oda Miki tampak terkejut. Ini dia datang, dia ingin aku menyelidiki di mana kamu berada, lalu dia akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Aso. Oh, Ji-Fei tertawa kecil. Seorang ketua yang bermartabat datang ke Longguo hanya untuk membunuhku sebagai balas dendam. Strukturnya terlalu kecil, bukan? Oda Miki menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Tapi dia telah meminta orang untuk menyelidiki grup Jianghua dan bersiap untuk mengakuisisi grup Jianghua. Mengakuisisi grup Jianghua? Ji-Fei menunjukkan senyum bangga di bibirnya. Apakah dia akan memberikan dirinya uang? Oda Miki tidak tahu apa yang dipikirkan Ji-Fei. Tapi dia segera mengangguk. Ya, mengakuisisi grup Jianghua, ini keputusan yang tiba-tiba. Ji-Fei tiba-tiba teringat bahwa Wulong berkata bahwa Zhou Fenghua memintanya untuk mengawasi grup Jianghua, dan kemudian insiden tentang Tang Xinhao pun terjadi. Sekarang Akasaka juga mengincar Jianghua Group, dan Jianghua Group adalah perusahaan yang diberikan Zhou Tianfang kepada Yi Qiuan. Tampaknya Akasaka telah dikendalikan oleh Zhou Fenghua, dan dia adalah boneka Zhou Fenghua. Apa yang ada di pikiranmu? Oda Miki bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ingin tahu manfaat apa yang bisa saya peroleh dari Akasaka. Oda Miki menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Ji-Fei, Akasaka lebih licik dari Aso. Kali ini, dia telah membawa ninja dalam jumlah besar. Rencananya adalah membunuhmu dengan segala cara. Bagaimana ninja-ninja itu dibandingkan denganmu? Setengahnya lebih kuat dariku. Seberapa kuatnya? Setidaknya setengah, kata Oda Miki setelah berpikir sejenak. Ternyata dia juga lemah, Ji-Fei Yun berkata dengan tenang. Oda Miki, semua alpaka terlintas di benaknya, dia tidak tahu harus berkata apa. Karena orang-orang itu semuanya lemah, lalu siapa dia? Berpikir untuk dengan mudah ditundukkan dan dipukul oleh Ji-Fei lagi dan lagi?
Wajah cantiknya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Mengapa? Ji Fei menghela nafas. Aku hanya punya harapan. Harapan apa? Oda Miki bertanya dengan tergesa-gesa. Kuharap tidak ada lagi Oda Miki. Oda Miki tertegun. Apa maksudmu? Ikut aku sampai mati? Haha. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Oda Miki awalnya tersipu. Mungkinkah kesannya di mata Ji Fei begitu buruk? Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku, dan mataku dipenuhi amarah. Kamu, aku akan membunuhmu. Setelah Oda Miki selesai berbicara, dia menikam Ji Fei dengan belati di tangannya. Ji Fei meraih belati Oda Miki dan langsung menggaruk lengannya dengan backhandnya, menyebabkan darah berceceran seketika. Ah! Oda Miki berteriak, lalu matanya penuh dengan keterkejutan. Anda bersambung.